Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Pauji, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 15, kelompok 2, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, unit kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, bidang olahraga. Dengan widya suara Bapak Dr. Andes Saifur Rohman, MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas analisis isu, efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra-analisis atau isu masalah yang terjadi dalam tupoksi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi tenaga keolahragaan dalam hal diklat kepelatihan. Di sini banyak pelatih-pelatih olahraga di Kabupaten Banjar yang belum memiliki sertifikat pelatih atau belum pernah melaksanakan diklat. Yang kedua, sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki pemerintah sebagian besar tidak layak pakai. Di Kabupaten Banjar banyak sebagian besar fasilitas olahraganya tidak layak pakai. Contohnya lapangan voli yang terdapat di Albasiah, Martapura, dan lapangan sepak bola mini Barakat di Martapura, dan lain-lainnya lagi. Untuk isu yang ketiga, tentang pemberdayaan olahraga rekreasi, kemasyarakatan, dan tradisional belum terorganisasi dengan baik. Jadi ini isu atau masalah yang terjadi. Selanjutnya, menepis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu. Yang pertama saya pakai adalah matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Dari ketiga isu tadi sudah saya masukkan dan penilaian melalui aktual, problematika, halayak, dan kelayakan. Untuk aktual itu artinya benar terjadi. Lalu yang kedua, problematika, masalah yang kompleks. Yang ketiga, halayak, yaitu menyangkut orang banyak. Kelayakan, masuk akal, realistis atau relevan. Nah, dari 4 poin ini, tiap isu yang pertama poinnya 4, 3, 3 dengan jumlah 13. Yang kedua, nilainya 5, 3, 5, 4 dengan jumlah 17. Ini prioritas kedua. Dan yang terakhir 4, 5, 5, 4 dengan jumlah 18. Nah, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka yang dipilih adalah isu nomor 3. Jadi yang dipilih adalah isu nomor 3 tentang pemberdayaan olahraga rekreasi, kemasyarakatan, dan tradisional belum terorganisasi dengan baik. Selanjutnya. Nah, yang kedua, matriks penilaian kualitas isu dengan teknik USG. Teknik USG ini yang pertama urgensi atau U, yaitu seberapa mendesak masalah itu. Yang kedua, seriousness atau seberapa serius masalah yang didapat. Yang ketiga, grow atau seberapa buruk isu atau masalah tersebut. Nah, dari ketiga isu tadi, jumlah isu pertama jumlahnya 11, isu kedua 12, isu terakhir jumlahnya 13. Nah, dari ketiga isu tadi, jumlah yang paling besar adalah isu yang ketiga. Nah, dari tabel di atas, isu yang akan diselesaikan adalah isu nomor 3. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, analisis bantu analis isu menggunakan pendekatan fishbone diagram. Nah, ini dari yang paling tengah ini adalah akibatnya pemberdayaan olahraga, rekreasi, kemasyarakatan, dan tradisional belum terorganisasi dengan baik. Nah, penyebabnya ada beberapa item. Pertama, sistem. Ketiga, lingkungan atau surrounding. Lalu skill, kemampuan, dan supplier atau pihak atau orang. Ya. Lalu di sini di sistem ini ada dua. Yang pertama, pengupdatean data yang belum terupdate atau belum lengkap. Lalu program kerja yang belum tertata dengan baik. Lalu sosialisasi antara
organisasi rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional, pendataan. Di sini pendataan dari tiga ini, rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional ini mencakup organisasi Portina dan juga Kormi. Portina adalah Federasi Olahraga Tradisional Indonesia dan Kormi adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita bermitra dengan Portina dan Kormi. Lalu untuk skill atau kemampuan ini pendataan organisasi. Pendataan organisasi dengan baik, pengutamaan anggaran. Nah, dari Portina dan Kormi itu mendapat anggaran dari dana hibah. Dana hibah ini bersumber dari pemerintah lewat bidang olahraga, lalu diberikan kepada Portina dan Kormi. Yang terakhir, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari organisasi rekreasi dan tradisional. Lalu struktur organisasi belum baik ya, atau belum berjalan dengan baik. Berikutnya, yang keempat adalah alat bantu analisis isu menggunakan pendekatan SWOT. SWOT, SWOT. Artinya, yang pertama adalah kekuatan atau strength, S ya. Pengelolaan dana hibah yang terperinci dan jelas. Ini kekuatannya. Dengan dana hibah dan terperinci dengan jelas akan menjadi kekuatan. Lalu yang kedua, pendataan yang baik dan jelas terhadap olahraga tradisional dan rekreasi. Jadi didata olahraga tradisional, induk organisasinya, apa saja, berikut juga rekreasi juga. Nah, ini tradisional ini termasuk ke dalam Portina ya. Rekreasi ini masuk ke Kormi. Lalu yang ketiga, struktur organisasi berjalan dengan baik. Kelemahannya atau weakness yaitu kurangnya pendataan rincian dana hibah yang dikeluarkan dan oleh Dispora kepada induk organisasi. Yang kedua, kurangnya pendataan dana hibah secara terperinci dari Portina ataupun Kormi. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi antara Portina dan Kormi dengan induk organisasi. Lalu, yang ketiga, peluang atau oportunis. Peluangnya berasal dari pengelolaan dana hibah yang tertata. Dan yang terakhir, ancamannya atau stretch, kebijakan sistem dan koordinasi yang kurang terkait satu dengan yang lainnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.